Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul akhwat, sabahul khair. Arjukunna fi halin sihhatin wa afiyatin wa mufrihatin. Alhamdulillah, Allahu akbar. Baik. Al-yawma sanastamir mawdu'na jadid yakni darsunnah wa huwa an-na'tu. An-na'tu nabda bi qiraati al-basmalah. An-na'tu, ma huwa an-na'tu? Apa itu na'tun? An-na'tu atau na'tun? Na'tun artinya sifat, kata sifat. Kata sifat yang mensifati kata yang disifatinya. Ayo, bingung. Ya, kita mulai dari contohnya. Langsung ke contoh ya, biar gampang. Hadza kitabun mufidun. Al-awwal, hadza kitabun mufidun. Kitabun mufidun. Unurna ila kalimah kitabun mufidun. Kata kitabun artinya kitab, mufidun artinya baik, bermanfaat. Nah, kata mufidun ini disebut sifat. Sifat yang memberi sifat pada kata yang disifati. Apa itu kata yang disifati? Yaitu kitabun. Nah, karena mufidun adalah sifatnya dan kitabun itu adalah yang disifati, maka kata mufidun itu posisinya, kedudukannya sebagai na'tun, adapun kitabun kedudukannya sebagai man'utun. Jelas ya? Sifatnya disebut na'tun, kata yang disifati disebut man'utun. Kita lihat, kitabun adalah ismun mudzakkar. Dari mana dilihat? Tidak kita dapati tak marbutoh di akhir kata. Ismun mudzakkar, maka sifat itu karakteristiknya mengikuti keadaan benda yang disifati. Karena dia adalah satu mudzakkar, maka ia pun mudzakkar, tidak terdapat tak marbutoh. Yang kedua, karena dia marfu akhir katanya, maka dia juga ikut marfu. Yang ketiga, karena dia tidak menggunakan alif lam di awal kata, maka ia pun juga tidak menggunakan alif lam di awal kata. Tiga karakter yang sifat itu mengikuti ismun yang disifatinya. Begitu juga di nomor kedua, contoh kedua, qara'tu kitaban mufidan. Ketika man'utnya atau yang disifati itu berharokat mansub, maka dia juga ikut mansub. Ketika dia tidak menggunakan alif lam, maka sini tidak ada alif lam. Ketika dia mudzakkar, tetap mudzakkar. Yang ketiga, nadartu fi kitabin mufidin. Kitabin dia kasratain, di sini juga kasratain. Enggak ada ya? Hilang. Ya, itu yang pertama. Begitu juga yang kedua nih. Kelompok yang kedua sama dia, masih menjelaskan sifat ataupun na'tun yang mengikuti man'utnya atau ismun yang disifati. Hadza maidanun fasihun. Ini lapangannya luas. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidanin fasihin. Sama ya. Kelompok kedua sama dengan kelompok pertama. Kelompok ketiga dilihat. Nah, tafattahat al-wardatu al-jamilatu. Wardah apa? Bunga mawar. Bunga mawar itu merekah. Bunga mawar yang jamilah, cantik itu merekah. Aina sifah, aina na'tun? Al-jamilah. Al-jamilah hadhihi na'tun minal man'ut al-wardah. Al-wardah, kata al-wardah pertama dia menggunakan alif lam di awal kata. Maka kata jamilah juga terdapat alif lam. Yang kedua, dia menggunakan marfu di akhir kata. Maka kata al-jamilah juga marfu di akhir kata. Yang ketiga, dia menggunakan tak marbutoh karena dia mu'annas. Maka jamilah juga tak marbutoh. Gitu ya. Begitu juga di nomor 2. Qataftu al-wardata al-jamilata. Aku memetik al-wardata al-jamilata. Ketika dia mansub,
atau wardah yang mansub atau fathah, maka jamilah juga ikut mansub. Yang lainnya pun mengikuti. Alif lam, sini ada alif lam, ketika dia muannas ini juga muannas. Begitu juga pada nomor 3, nazartu ila al-wardati. Kenapa al-wardati? Karena ada huruf ila. Ingat ya, harfu jar al-wardati. Nah, karena al-wardati sini majrur atau kasroh, maka kata jamilah juga menjadi majrur atau kasroh. Pada intinya ialah yang namanya sifat itu akan selalu mengikuti keadaan kata yang disifatinya, atau yang namanya na'tun itu akan selalu mengikuti man'utnya dalam keadaan harokatnya. Kalau dia domah dia ikut domah, ketika dia fathah dia ikut fathah, ketika dia kasroh dia ikut kasroh. Yang kedua, dalam keadaan alif walamnya, ketika dia tidak ada alif walam, maka dia pun tidak mengikuti alif walam. Ketika ada alif lamnya, dia mengikuti alif lamnya. Yang ketiga, dalam keadaan muannas atau mudzakarnya. Ketika dia berupa mudzakar, maka dia juga mudzakar. Ketika dia muannas, maka dia juga muannas. Qaidahnya, an-na'tu ma huwa na'tun lafdun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Yaitu merupakan lafaz yadullu ala sifatin yang menunjukkan sifat fi ismin qablahu sebelum sifat tersebut. Berarti ya ini mufidnya adalah sifat, maka sebelum sifat itu adalah kata kitab. Yusama al-ismu al-mausuf man'utan. Nama ism yang diberi sifat itu, yang disifati, kedudukannya disebut man'ut. Ingat ya, jadi ada dua kedudukan. Yang pertama na'tun, yang kedua ada man'ut. Man'ut itu kata sifatnya, man'utnya na'tun itu kata sifatnya, adapun man'utnya adalah kata yang disifati, yang diberi sifatnya. Kemudian an-na'tu yatba'u al-man'ut. Yang namanya na'tun itu akan yatba', selalu mengikuti man'utnya. Dalam hal apa? Fi raf'ihi, dalam hal marfu'nya. Fi nasbihi, dalam hal fathah mansubnya. Wa fi jarrihi, dalam keadaan kasrah. Jelas ya anak-anak? Terus mungkin ada pertanyaan nanti, Ustazah, kapan ismun itu bisa berharokat domah atau marfu, bisa berharokat mansub, bisa berharokat kasroh? Kasroh. Harokat kasroh, jelas kemarin kita baru banget ngejelasin mempelajari tentang harfu jar. Maka semua ismun yang diawali oleh harfu jarin, fi ala tahta, min ila ala an, itu pasti dia kasroh. Nah, ketika ismun itu diikuti oleh sifat, maka otomatis sifatnya itu juga akan menjadi kasroh. Yang kedua, ketika ismun itu tidak diawali oleh semua hal-hal yang menyebabkannya menjadi fathah atau kasroh, maka dia otomatis adalah dhammah. Seperti hadza kitabun mufidun. Dia kata hadza ini netral, tidak menyebabkan ismun setelahnya menjadi fathah atau mansub, maka dia berharokat marfu atau dhammah. Beda dengan qara'tu kitaban mufidan. Ustaz, di sini kenapa kitaban? Kata kitaban karena dia sebenarnya kedudukannya adalah maf'ul bih. Masih ingat maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek. Aku membaca kitab, membaca buku sebagai objek. Semua objek dalam bahasa Arab itu akan menjadi mansub atau fathah. Otomatis di kata kedua pun ra'aitu maidan, aku melihat maidan. Kata maidanan menjadi fathah karena dia sebagai objek. Aku melihat maidanan, lapangan. Objek, tahu objek ya? Kemudian di sini juga qataftu al-wardata, aku memetik. Nomor 2 ini. Qataftu al-wardata, aku memetik. Memetik apa? Al-wardah, mawar. Maka kata mawar di sini atau wardah di sini sebagai objek, dan semua objek dalam bahasa Arab pasti menggunakan mansub. Gitu ya. Nah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.